Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan bahasan tafsir juz 30, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan seorang muslim ketika dia belajar tentang ma'anil Qur'an, tentang makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an, itu akan membuat sholatnya semakin khusyuk. Tidak sama orang yang sholat kemudian dia mengerti dengan apa yang dia baca dengan orang yang cuman sekedar menunaikan ibadah sholat. Karena di antara nilai-nilai kekhusyukan seorang mengerti dengan apa yang dia baca. Ya, paling tidak bagi antum yang tidak bisa berbahasa Arab, antum dapat gambaran. Kalau imam baca surat Al-Ikhlas ada gambaran. Imam baca surat Inna a'tainakal kautsar, minimal ada gambaran, dan surat-surat yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada siang hari ini tafsir dari surat Al-Kafirun, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat berkaitan tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi Al-Quran itu ada yang memiliki asbabun nuzul, ada yang tidak. Jadi tidak semua ayat Al-Quran turun dengan sebab, tidak. Terkadang ada yang turun karena satu kejadian. Terkadang turun untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh surat Abasa misalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabaikan seorang yang buta bertanya kepada beliau, maka turunlah ayat kepada Nabi. Jadi tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Dan berkaitan dengan riwayat tentang turunnya surah Al-Kafirun, sebagian para ulama seperti Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, mereka menukilkan satu riwayat tentang tawaran dari orang-orang kafir Quraisy sebabnya turun ayat ini atau surat ini. Orang-orang kafir Quraisy seperti Al-Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat sudah semakin besar dakwah Islam di kota Makkah. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, mari kita menyembah apa yang kamu sembah selama 1 tahun. Dan kami menyembah Tuhanmu juga selama 1 tahun." Jadi dikompromikan. Udahlah, biar kita nggak berantem terus, biar kita nggak perang terus, kan gitu. Biar tidak ada sahabat-sahabatmu yang kami bunuh, ya udahlah, kita kompromi aja. 1 tahun aku sembah Tuhanmu, ini kata Abu Jahal CS ini. Kemudian 1 tahun engkau sembah Tuhan kami. Adil gak Pak? Adil menurut orang kafir ini adil Pak. Karena orang-orang musyrik mereka tidak peduli dengan penyembahan mereka. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, hakikat kesyirikan di masa jahiliyah bukan mereka tidak cinta sama Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang musyrik itu, kata Allah, mereka mencintai Allah, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka juga cinta sama Allah.
Jadi bapak-bapak jangan digambarkan Abu Jahal itu benci sama Allah, jangan. Bukan. Abu Jahal itu cinta sama Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kecintaan dia sama seperti kecintaannya kepada berhala. Karena cinta itu adalah ibadah, hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Kita mencintai istri karena Allah, mencintai orang tua karena Allah, mencintai teman kita karena Allah. Kalau tidak bermanfaat cinta tersebut. Nah sekarang kasusnya, Abu Jahal kasih pilihan. Setahun, Masya Allah. Setahun muslim, setahun musyrik. Nah, gimana tuh Pak? Subhanallah, tawaran yang seakan-akan adil gitu. Seakan-akan bijaksana. Udah masing-masing kita ada surga. Antum punya surga Islam, kami punya surga kafir atau apalah gitu. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan tidak mungkin wahai Abu Jahal. Kemudian dikurangi tawarannya. Ya Muhammad, kami sembah Tuhanmu 6 bulan. Ada riwayat 6 bulan. Kami sembah Tuhanmu, kamu sembah Tuhan kami 6 bulan. Tidak, kata Nabi. Sampai turun lagi tawarannya. Kami sembah Tuhanmu sebulan, engkau sembah Tuhan kamu sebulan. Kami sebulan. Enggak juga. Sampai pada titik 1 hari. Ya Muhammad, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Bayangkan. Engkau sembah Tuhan kami 1 hari saja. Mau gak Nabi Pak? Tidak. Kafir sehari aja, selainnya muslim. Nabi gak mau. Tawaran terakhir, Masya Allah. Lihat bagaimana kokohnya iman seorang Rasul itu. Ya Muhammad, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Sembah Tuhan kami sekali aja. Sekali aja engkau jadi musyrik, setelah itu udah. Lihat bagaimana orang-orang kafir itu Pak. Orang-orang musyrik itu begitu sangat ingin kita jatuh kepada kesyirikan. Kata Nabi, tidak bisa. Allah turunkan langsung surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Turun langsung 6 ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai Muhammad, katakanlah wahai orang-orang kafir. Berarti di sini Bapak Ibu mengucapkan kalimat wahai orang kafir, ini bukan kalimat yang tidak sopan. Ini kalimat yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk diucapkan. Itu yang pertama. Nabi disuruh untuk mengatakan wahai orang-orang kafir. Jadi tidak perlu diganti wahai orang-orang non-Islam. Jadi kadang-kadang kita merasa apa yang kita sampaikan itu sopan, apa yang kita sampaikan itu toleransi, ternyata itu berseberangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat qul ini kalimat perintah. Kemudian yang kedua dari kalimat qul ya ayyuhal kafirun menunjukkan bahwasanya di dunia ini hanya ada 3 golongan. Pertama mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Hanya ada 3 golongan. Setengah mukmin, setengah kafir tidak ada. Karena Islam itu lailuha kanahariha. Islam itu jelas jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu fikum manhajil bayda lailuha kanahariha." Aku telah tinggalkan kalian ini di atas agama lailuha kanahariha. Mithlu bayda, putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Ya, jangan pernah sedikit pun dalam hati kita ini ada keridhaan menyembah kepada selain Allah. Hati-hati teman-teman. Kalau kita jatuh kepada dosa-dosa besar yang lain, masih besar rahmat Allah untuk kita.
Tapi kalau kita jatuh kepada dosa kekufuran, ini mengerikan. Karena yang membuat orang kekal dalam api neraka itu adalah ketika dia melakukan kesyirikan dan dia mati di atas kekufuran. Adapun dosa selain syirik, dia dosa-dosa besar, tetapi terkadang dosa tersebut Allah ampunkan di akhirat, tapi tidak dengan dosa syirik. Saya juga pernah menyebutkan di sini, saya ulang lagi akan pentingnya tauhid ini jemaah. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh ada 10 generasi, kata Abdullah bin Abbas. Dalam 10 generasi ini belum ada orang yang berbuat syirik sedikit pun, sehingga Allah belum mengutus Nabi Nuh. Tapi ketika terjatuh mereka pada kesyirikan, langsung diutus Nabi Nuh 950 tahun. Terjadi dosa bunuh, dosa zina, dosa riba, judi, mungkin terjadi. Allah tidak mengutus Nabi Nuh. Allah biarkan manusia. Tapi ketika itu dosa syirik, langsung diutus Nabi Nuh alaihi salam dalam waktu yang sangat lama, 950 tahun. Maka di sini seorang harus membebaskan dirinya semua dari kekufuran. Dan ingat, kalimat la ilaha illallah itu memiliki rukun. Kita kalau belajar kitab usul salasah, arkanu la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah itu ada 2, an-nafyu wal itsbat. Jadi jangan kayak sebagian orang, ribet kali. Ada sebagian orang bilang, yang penting sudah ngomong la ilaha illallah pasti masuk surga. Enak betul kalau seperti itu, Pak. Dan sebagian dai, dia bilang, ngapain repot-repot belajar syarat la ilaha illallah, belajar rukun la ilaha illallah. Udah, mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, kata mereka. Seandainya hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kita masuk surga, Abu Jahal orang pertama yang mengucapkan. Tapi kenapa Abu Jahal tidak mau? Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya ucapkan la ilaha illallah, berarti ada 2 makna di situ. An-nafyu wal itsbat. Apa itu an-nafyu? Meniadakan sesembahan selain Allah. Dan yang kedua al-itsbat, penetapan yang berhak diibadahi hanya Allah. Ini sama seperti kita berdakwah, jelaskan tauhid, jelaskan syirik, dua-duanya harus ada. Jelaskan surga, jelaskan neraka, dua-duanya harus ada. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Cuman banyak sebagian ustadz yang memilih, saya bagian amar ma'ruf aja. Kenapa, Pak? Karena amar ma'ruf semua orang setuju. Kalau nahi mungkar, risikonya besar. Karena manusia tidak mau disalahkan. Jadi bagi-bagi tugas, antum bagian amar ma'ruf, ana nahi mungkar. Masya Allah. Ini dakwah apaan seperti ini? Dakwah itu basyiran wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Itu sampaikan kepada manusia. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi setelah surah Al-Alaq apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ketika Nabi melihat malaikat Jibril di wahyu yang kedua turunnya, Nabi melihat ke atas langit, Jibril sedang duduk di atas kursi. Maka Nabi ketakutan, Nabi berselimut. Maka langsung turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah ya Muhammad dan berilah peringatan. Di sini kata sebagian ulama tafsir, terkadang peringatan lebih didahulukan daripada kabar gembira. Maka kita kalau berdakwah kepada keluarga, peringatan itu nomor 1. Nah, kalau kamu nggak sholat, nah, ayah nggak suka, nah, itu bilang sama anak kita. Nah, itu motor yang ayah kasih untuk kuliah, pakai ke masjid. Peringatan. Berkawan juga seperti itu. Kita kalau berteman, bersahabat, carilah sahabat-sahabat yang selalu menakut-nakutkan kita dengan akhirat, tanda kutip. Menakut-nakutkan kita dengan akhirat. Bukannya selalu memuji kita, kemudian merahmati kita. Wah, antum ini Masya Allah,
antum ahli surga insyaallah. Kita lupa diri, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, temanmu yang menakut-nakutkanmu tentang agama, akhirat, itu lebih engkau butuhkan sebenarnya daripada teman-temanmu yang membuat dirimu merasa aman. Antum ini udah aman, udah usia 45, sedekah antum udah banyak, Masya Allah. Antum juga ke masjid, insya Allah antum udah aman. Husnul khotimah. Enggak, kita butuh teman-teman yang menegur kita, menasihati kita, membuat kita merasa kurang terus. Itu dia, Pak. Nah, di sini Allah mengatakan kalimat al-kafirun. Kalau kita rincikan, orang-orang kafir itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama disebut dengan kafir muharib atau kafir harbi. Ini orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Seperti di masa Nabi, para sahabat diserang, maka orang kafir yang seperti ini kita wajib memerangi mereka. Tapi ingat teman-teman, ini semua di bawah wewenangnya pemerintah, penguasa. Jangan tiba-tiba kita main serang aja, nggak boleh. Jadi makanya syariat jihad itu tidak langsung turun. Syariat jihad itu turunnya bertahap, sebagaimana syariat pengharaman khamar. Ayat yang pertama turun berkaitan dengan masalah jihad apa? Kufu aidiyakum. Ketika di Mekah kata Allah, ya Muhammad, tahanlah tangan-tangan sahabat kalian. Karena kondisi masih lemah, jangan menyerang mereka. Ini kafir harbi. Ada yang kedua kafir zimmi, atau sebelumnya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Ini orang-orang kafir yang mereka telah melakukan perjanjian damai dengan kita. Artinya mereka nggak menyerang kita, mereka hidup baik bersama kita. Itu nggak boleh kita ganggu, Pak. Kita kalau punya tetangga kafir dia, kita tetap harus memberikan hak dia. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Nabi tidak mengatakan tetangga mukmin, tetangga kafir. Selama tetanggamu, muliakan. Apalagi dia mukmin. Wah, ini orang kafir nih, parkir aja mobil depan pagar dia lah, biar taubat dia. Ini nggak boleh, Pak. Orang kafir nggak boleh kita ganggu. Kalau dia nggak ganggu kita, nggak boleh kita ganggu. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, ini kafir zimmi yang sudah mendapatkan hak aman dia. Man adzani zimmiyan faqad adzani yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau ganggu kafir zimmi, dia telah mengganggu aku di hari kiamat. Sebagian ulama menjelaskan makna dari riwayat ini, maksudnya tidak boleh mengganggu orang-orang kafir yang tidak menyerang kita. Tidak boleh. Hidayah milik Allah, kita tetap bermuamalah baik dengan mereka. Makanya Nabi SAW di akhir hayatnya, beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli 30 sa' gandum. Digadaikan kepada orang Yahudi. Di sini dalil bolehnya bertransaksi dengan orang-orang kafir, boleh, Pak. Antum misalnya punya kantor atau punya usaha, antum punya hak untuk memilih siapa yang bekerja di situ kan. Oh, ada dua pilihan, Ustaz. Satu muslim, satu kafir, Ustaz. Tapi yang kafir ini lebih saya butuhkan, Ustaz. Berkompeten dia, masukin, nggak apa-apa. Kalau ada muslim yang lebih bagus, muslim diutamakan. Tapi kalau saat itu tidak ada, nggak ada masalah. Selama kita tidak masuk kepada ibadah mereka, jual beli itu boleh. Bermuamalah hukumnya boleh. Ini dalam bahasan umum, Bahkan Nabi menerima hadiah dari Muqaykis, seorang ahlul kitab dari Mesir, seorang raja Mesir. Nabi terima hadiah dari Muqaykis. Kemudian ada kafir musta'man. Kafir musta'man ini kafir yang telah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu bagaimana meluasnya daerah kaum muslimin, Pak. Sampai ke Irak,
kekuasaannya Umar itu. Tapi Umar tidak menghancurkan gereja-gereja mereka. Dibiarkan. Itulah toleransi yang sebenarnya. Anda ibadah, kami ibadah. Itu toleransi sebenarnya. Makanya di sini harus dibedakan mana kafir muahad, mana kafir harbi, mana kafir musta'man. Ini mungkin gambaran secara umum berkaitan dengan pembagian orang-orang kafir. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir di masa itu, Nabi sangat ingin mereka mendapatkan hidayah. Jadi bukan jiwa kita permusuhan, tidak. Kita sangat ingin mereka dapat hidayah. Seperti contoh, seorang gembong munafik, seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Musyrik ini, munafik besar. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi sangat ingin mensolatkan dia. Nabi sangat ingin beristighfar untuk dia. Sampai turun ayat Allah menegur Nabi. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Ya Muhammad, jangan engkau beristighfar untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun sampai 70 kali, aku tidak akan maafkan. Ini kata Allah. Apa kata Nabi mengomentari ayat ini? Seandainya Allah mengatakan lebih dari 70 kali masih ada potensi dimaafkan, aku akan lakukan. Bayangkan. Nabi tidak ada menyimpan rasa benci, permusuhan, tidak ada. Hatta kepada orang munafik. Tapi Allah larang. Karena memiliki banyak hikmah di situ. Kemudian kata anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya Rasulullah, ayah saya tidak ada kafan ya Rasulullah. Tolong belikan kafan untuk ayah saya." Dibelikan sama Nabi. Yang mati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya munafik. Jadi maksud saya, kita hidup di negeri di mana alhamdulillah kita berbaur dengan saudara-saudara kita dari sisi kemanusiaan dengan orang-orang kafir. Kalau mereka tidak mengganggu kita, jangan ganggu mereka. Tidak boleh. Itu diantara asas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kayak sebagian orang ngebom sana, ngebom sini, na'udzubillah, menghalalkan darahnya mereka. Ini nggak benar ini. Mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, tidak benar. Karena ahlu sunnah itu sangat berhati-hati dalam permasalahan takfir. Sangat berhati-hati ahlu sunnah. Baik, ini yang pertama dari kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya di sini, aku tidak akan mencampurkan keimananku dengan kesyirikan kalian. La a'budu ma ta'budun. Di sini dalil bahwasanya keimanan tidak boleh bercampur sedikit pun dengan ritual-ritual kesyirikan. Makanya ketika turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang keimanannya tidak bercampur dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan, petunjuk di dunia dan di akhirat. Jadi iman kita harus bersih dari nilai-nilai kesyirikan. Bersihkan semuanya. Pelajari tauhid rububiyah, pelajari tauhid uluhiyah, pelajari fikih asmaul husna. Dan ingat jemaah sekalian, kita harus berlepas diri dari penyembahannya orang-orang musyrik. Apa kita nggak bersyukur? Kita menyembah kepada Rabb yang satu. Ada orang sampai dia wafat, dia tidak mengerti siapa yang harus disembah, nggak ngerti dia. Kan saya pernah bilang kan di sini, ada orang menyembah berhala, menyembah patung, ada yang bahkan menyembah tikus di India. Tikus disembah. Ada lagi yang menyembah cicak. Ada di Indonesia yang menyembah cicak. Kita dengar orang nyembah tikus di India, udah ngeri. Di Indonesia lebih hebat lagi, sembah cicak. Subhanallah. Ada yang menyembah bahkan na'udzubillah, mohon maaf, kemaluan wanita. Nggak ngerti menyembah apa mereka. Makanya di sini kita bersyukur sama Allah. Allah menggiring hati kita untuk menyembah kepada Rabb yang satu.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la a'budu ma ta'budun, ini penegasan tidak boleh bercampurnya keimanan dengan kesyirikan. Harus benci kita dengan dukun, maksudnya perbuatannya. Sihir, harus benci kita. Nggak boleh kita meridhoi. Tidak boleh kita meridhoi perbuatan tersebut. Dan ingat jemaah sekalian, kalau kita berbicara masalah kesyirikan, ada yang disebut dengan taghut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah diutus setiap rasul di tengah-tengah kalian. Tugas rasul ini apa? Jangan sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Taghut itu ada beberapa makna ya. Pertama, wa ra'suhu iblis. Taghut itu pimpinannya adalah iblis. Bapak Ibu, kita lihat Pak, iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat karena diperintahkan untuk sujud 1 kali dia tidak mau. Bayangkan bagaimana dengan orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah sujud sama Allah. Iblis, antum lihat, Allah murka sama dia, diperintahkan sujud 1 kali dia nggak mau. Allah laknat sampai hari kiamat. Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang hidup bertahun-tahun di dunia ini tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah? Maka sangat pantas mereka mendapatkan khalidina fiha abada. Makanya pimpinan taghut tertinggi adalah iblis. Kemudian yang kedua, ini secara cepat aja, yaitu adalah orang-orang yang ridho untuk disembah. Itu juga taghut. Ada orang ridho untuk disembah. Ada orang ridho untuk dikultuskan. Itu juga taghut. Ada lagi yang ketiga, taghut maksudnya adalah orang-orang yadda'i, dia meyakini dan mengetahui yang gaib. Dia mengumumkan kepada orang, dia tahu perkara yang gaib. Dia tahu kapan hari kiamat, Masya Allah, tahu dia kapan. Dia tahu kapan Imam Mahdi datang, tahu. Ini ustaz-ustaz cocoklogi ini Pak. Jadi kalau ada ustaz, dia bilang 2000 sekian kiamat, Dajjal keluar. Kalau gelar dia LCMA, itu masih kurang. Tambahkan gelar depannya Uskun. Tahu Uskun? Ustaz dukun. Gak ada dai yang mengetahui hal yang gaib, gak ada. Nabi ditanya kapan hari kiamat, Nabi gak tahu. Yas'alunnaka sa'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat. Ayyana mursaha. Qul innama ilmuha indallah au inda rabbi. Katakanlah ya Muhammad, ilmunya di sisi Rabbmu. La yujalliha liwaqatiha illahu. Tidak ada yang bisa tahu waktunya kecuali Allah. Ini termasuk taghut, orang yang meyakini dia tahu hal-hal gaib, tahu dia. Ustaz, saya mau nikah Ustaz. Bagusnya tanggal berapa? Sebentar, saya mimpi dulu ya. Kalau saya sudah mimpi, saya kasih jawabannya. Ajib. Ini mengetahui hal yang gaib. Oh jangan, kalau bulan ini nanti antum sial. Ini namanya taghut ini. Jadi intinya bersihkan semua ibadah kita dari kesyirikan. Baik, poin yang terakhir ya, di mana makna dari kalimat la a'budu ma ta'budun, termasuk di situ adalah kita setiap saat harus berusaha menjauhkan diri dari kesyirikan. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat kita nggak sadar ternyata itu kesyirikan. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa berlindung dari syirik yang kita tahu dan yang kita tidak ketahui. Nabi minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu ternyata itu kesyirikan. Contoh misalnya apa? Hal sederhana ya. Antum jangan berobat ke sana. Ke dokter itu pasti sembuh tuh. Masya Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya mengobati dengan ilmu yang dia punya. Kesembuhan datang dari Allah. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang terkadang kita tidak sadari itu bagian dari kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil ya. Maksudnya adalah syirik kecil,
tetapi tetap kita beristighfar dari kalimat-kalimat yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, 2 ayat berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa membersihkan semua keimanan kita dari dosa-dosa, terkhususnya dosa kesyirikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.